ada dua orang yang berselisih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kaya, satunya fakir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan memang lebih cenderung mencintai orang yang fakir dibandingkan dengan yang kaya. Maka dalam hal ini beliau itu mempunyai kecenderungan membela yang fakir, karena dalam pandangan beliau tidak mungkin yang fakir ini akan berbuat zalim kepada yang kaya. Ini pasti yang kaya yang berbuat zalim kepada yang fakir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hendaknya tetap berbuat adil, baik itu kaya ataupun fakir, jangan mempunyai kecenderungan terhadap salah satu di antara keduanya. Tetap berbuat adil, tengah-tengah, tidak memihak baik kepada yang fakir ataupun kepada yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatus shihah wal iman. Bangun pagi dalam keadaan sehat, setelah itu kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat salat subuh berjamaah ini yang mudah-mudahan itu akan menjadi satu pengabdian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat-ayat Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 135 dan 136 insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat 135 dari surah An-Nisa ini, kata para ulama dalam nuzulul ayahnya itu turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi antara dua orang yang berselisih. Nazalat hadil ayat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtasama ilaihi rajulani, bahwa ada dua orang yang berselisih. Ghaniyun wa faqirun, yang satu kaya sedangkan yang lain itu miskin, fakir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al faqir,
dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih condong kepada yang fakir, karena dalam pandangannya yara annal faqir la yadhlimul ghani, tidak mungkin yang fakir ini yang berbuat zalim kepada yang kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, meluruskan di dalam ayat ini. Fa aballah illa ayyakuma bil qisti fil ghaniyyi wal faqir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memutuskan berdiri dengan keadilan baik terhadap yang kaya ataupun yang miskin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hendaklah kalian itu menjadi pemutus, penengah yang adil, syuhada'a lillah, karena bersaksi sebagai persaksian bagi Allah Subhanahu wa taala, walau ala anfusikum, walaupun itu atas diri kalian sendiri, awil walidaini, atau kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, iyakun ghaniyan au faqiran, jika dia itu kaya ataupun fakir, Allahu aula bihima, maka Allah itu yang lebih utama daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk berbuat adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kamu memputarbalikkan fakta ataupun berpaling, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada kaum muslimin. Ya'murullah ibadahul mu'minin ayyaqumu bil adli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk memutuskan sesuatu itu dengan adil. Jangan sampai karena kedekatan ataupun jauhnya kekerabatan, hubungan itu membuat putusan yang diambil itu menjadi tidak adil. Fala ta'khudhukum fillah laumatul laim, jangan sampai di dalam menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu takut dengan celaan orang yang mencela. Jangan kemudian wala yata'awanu wa yata'adadu fih, jangan kemudian tolong menolong di dalam keburukan, yang artinya kunu mubalighina bi iqamatil adli, hendaklah benar-benar memutuskan dengan adil. Kenapa? Karena kemudian itu kunu syahidina bil haqqi lillah, jadilah kalian itu orang-orang yang bersaksi, menyaksikan kebenaran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan persaksian yang benar, walaupun itu mungkin berkaitan dengan diri sendiri. Walau ala anfusikum awil walidaini, ataupun kepada kedua orang tua, wal aqrabin, ataupun juga terhadap kerabat dekat. Jangan sampai hubungan kekerabatan itu membuat seseorang kemudian tidak mau untuk melakukan putusan yang adil. Tetaplah bersaksi itu juga bersaksi yang adil. Ungkapkan apa yang memang seharusnya diungkapkan, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang turun ini sebagaimana yang menjadi sababun nuzul,
ada dua orang yang berselisih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kaya, satunya fakir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan memang lebih cenderung mencintai orang yang fakir dibandingkan dengan yang kaya. Maka dalam hal ini beliau itu mempunyai kecenderungan membela yang fakir, karena dalam pandangan beliau tidak mungkin yang fakir ini akan berbuat zalim kepada yang kaya. Ini pasti yang kaya yang berbuat zalim kepada yang fakir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hendaknya tetap berbuat adil, baik itu kaya ataupun fakir, jangan mempunyai kecenderungan terhadap salah satu di antara keduanya. Tetap berbuat adil, tengah-tengah, tidak memihak baik kepada yang fakir ataupun kepada yang kaya. Ini kecenderungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kecenderungannya agak beda dengan orang-orang sekarang itu. Biasanya kalau sekarang itu kecenderungannya adalah kepada yang kaya itu, karena akan memberikan hal-hal yang mungkin bisa membantu dirinya, fasilitas. Kalau orang kaya itu kemudian diharapkan akan bisa dapat sesuatu dari kekayaannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kecenderungannya membela kepada yang miskin, karena dalam pandangan beliau tidak mungkin yang miskin ini akan menzalimi yang kaya. Padahal ya belum tentu kan, belum tentu yang kaya itu yang zalim kepada yang miskin, ataupun juga belum tentu yang miskin itu menzalimi yang kaya. Kemungkinannya itu sama-sama ada, bahwa yang berbuat zalim itu adalah yang kaya, itu mungkin, ataupun mungkin juga yang berbuat zalim itu adalah yang fakir. Karena bagaimanapun juga di dalam setiap peristiwa tidak ada yang pasti. Kalau misalnya dalam urusan pinjam meminjam, ya mungkin saja yang berbuat zalim itu yang miskin. Karena kalau orang meminjam itu biasanya ketika mau minjam semangatnya 45 itu, semangat, pagi datang, belum diberi, siang datang lagi, sore setelah diberikan pinjaman kadang menghilang gitu. Sehingga kadang-kadang orang yang nagih itu sepertinya yang salah gitu. Padahal dia sudah berjanji 1 minggu saya akan bayar, 1 minggu hilang gitu. Saya janji kalau sertifikasi cair, setelah berbulan-bulan sertifikasinya sudah cair berkali-kali, tidak pernah datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qisti. Hendaklah tetap memberikan putusan yang adil, berdiri tengah-tengah, memberikan keadilan. Di mana mungkin pernah saya jelaskan bahwa ada perbedaan yang dikatakan oleh para ulama tentang al-qistu dengan al-adlu. Al-qistu itu adalah putusan yang putusannya itu sama-sama memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak sebagai al-adlu. Sementara al-adlu adalah putusan yang mungkin saja putusannya itu tidak memuaskan salah satu pihak, akan tapi tetap pada prinsip keadilan. Jadi kalau yang diperintahkan di dalam ayat ini itu adalah al-qistu, maka sungguhnya yang diharapkan putusan itu adalah putusan yang sama-sama memberikan kelegaan hati, kepuasan kepada dua pihak yang saling bertikai. Jadi yang kaya itu merasa puas, yang miskin itu juga merasa puas. Itu kalau al-qistu. Tapi kalau al-adlu, kalau tidak bisa tercapai al-qistu, al-adlu, minimal al-adlu. Al-adlu itu adalah putusan yang mungkin saja akan mengecewakan salah satu, akan tapi tetap berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang dilihat oleh yang memutuskan bahwa yang memang benar adalah siapa. Walaupun keputusannya itu mungkin akan mengecewakan pihak yang lain, akan tapi tetap sesuai dengan fakta objektif yang dilihat di lapangan. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah kunu qawwamina bil qisti.
sebisa mungkin itu putusannya adalah putusan yang diharapkan akan memuaskan semua pihak, karena keadilan yang sebenarnya kemudian seperti itu, masing-masing puas, yang kaya puas ataupun juga yang miskin puas. Hendaklah menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran, walaupun itu berkaitan dengan diri sendiri. Jangan sampai kesaksiannya itu malah bertolak belakang, ataupun juga orang tua, ataupun juga kerabat. Jangan juga karena persoalan fakir dan miskin kemudian menjadi berat sebelah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima." Kalau dia itu kaya ataupun miskin, maka sesungguhnya Allah itu lebih utama dari keduanya. Artinya sesungguhnya semua itu dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iba kepada yang miskin ataupun bukan karena senang kepada yang kaya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Jangan kamu ikuti hawa nafsu untuk berbuat adil. Sebab kadang-kadang adanya hawa nafsu itu yang membuat seorang itu tidak berbuat adil. Dalam ayat yang lain di surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencian kamu terhadap satu kaum itu membuat kamu tidak berbuat adil. Tetaplah berbuat adil, karena itu adalah yang paling dekat kepada takwa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebencian terhadap satu kaum, terhadap satu golongan membuat kamu itu tidak berbuat adil. Yang satu adalah kaum yang dekat dengan dirinya, yang satunya adalah kaum yang bermusuhan dengan dirinya, punya persoalan pribadi misalnya. Maka jangan sampai kebencian terhadap satu kaum, persoalan pribadi yang terjadi antara dia dengan kaum itu membuat dirinya tidak berbuat adil. Wah, ini musuh saya ini, kesempatan sekarang biar nanti saya menangkan saja musuhnya, sama-sama musuh. Sebab kadang-kadang itu kan musuh dari musuh seseorang itu biasanya menjadi teman. Jadi kalau ada orang yang bermusuhan, kita bermusuhan dengan A, kemudian ada orang lain juga bermusuhan, itu biasanya kecenderungannya ini akan menjadi teman karena mempunyai musuh yang sama. Jadi musuhnya sama, berarti yang saya harus bela adalah yang menjadi musuh dia itu. Ini jangan sampai terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian, tidak suka terhadap satu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil. Yang berbuat adil seperti itu yang paling dekat kepada ketakwaan. Jadi ketakwaan itu manakala seorang itu melakukan perbuatan adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kamu memutarbalikkan fakta atau berpaling, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan. Mungkin saja ada perubahan yang diberikan, baik dalam persaksian misalnya. Wa in talwu itu artinya dia menyembunyikan fakta yang sebenarnya, jadi memutarbalikkan fakta, ada dusta di dalamnya. Jadi ada dusta. Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, wa inna minkum la fariqan yalbuna alsinatakum bil kadzib. Jadi ada dusta, memutarbalikkan fakta. Seharusnya dia menyatakan A yang benar, akan tetapi karena adanya masalah sentimen pribadi ataupun juga kedekatan, dia memutarbalikkan fakta yang dia lihat. Itu disebut dengan al-layyu. Wa in talwu au tu'ridu, atau kamu berpaling.
Berpaling bisa dalam bentuk tidak mau memberikan kesaksian, atau juga kitmanu asyahadah, menyembunyikan kesaksian. Jadi menyembunyikan kesaksian atau meninggalkannya, watarokaha. Jadi yang pertama dia bersaksi, talwu di sini bersaksi, akan tapi persaksiannya itu diputar balikkan sesuai dengan fakta yang seharusnya. Faktanya adalah dia misalnya mencuri, tapi karena punya kedekatan emosional dibilang saya tidak lihat dia mencuri, tidak. Waktu itu saya bersama dengan dia itu semalaman, tidak mungkin dia mencuri. Itu kan merupakan pemutarbalikan fakta. Itu namanya wa intalwu. Kemudian tu'ridu al-i'rad, itu adalah kitmanu syahada wa tarkuha, meninggalkan persaksian, tidak mau memberikan saksi, padahal sesungguhnya dia tahu bahwa persaksiannya ini seharusnya akan memenangkan si fakir misalnya, atau si A, karena memang si A yang benar. Tapi karena dia tidak mau memberikan persaksian, mungkin karena persoalan pribadi tadi juga, ataupun intimidasi ataupun yang lainnya, dia kemudian tidak mau memberikan persaksian. Itu namanya al-i'rad au tu'ridu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka yang tidak mau untuk mengungkapkan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala khabirum bi a'malikum, maha mengetahui semua perbuatan kalian, wa sayujazikum bidzalik, dan Allah itu juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Artinya dalam hal ini ketika misalnya dia memutarbalikkan fakta sehingga yang seharusnya menang menjadi kalah, ataupun yang kalah itu menjadi menang, itu kan dia ikut andil di dalam kezaliman ini, maka pasti nanti dia akan mendapatkan balasan atas ikut andilnya dia di dalam ketidakadilan yang terjadi. Ataupun i'rad tadi, dia tidak memberikan kesaksian sehingga nanti hasilnya sama. Seharusnya yang menang adalah si A, ternyata karena dia tidak bersaksi yang menang adalah si B, maka dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak adanya persaksian dari dirinya itu juga menjadikan keadilan tidak terdekatkan dengan baik. Autoridu, jadi dua-duanya sama-sama mempunyai andil di dalam penegakan keadilan atau tidak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, syuhada adillah. Jadi kunu syuhada adillah, jadilah saksi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semua. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya apa? Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah memerintahkan untuk berbuat adil, maka sesungguhnya landasannya kalau kemudian dihubungkan dengan ayat sebelumnya itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminu billahi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, serta kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya.
yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, Zabur, kemudian Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Isa, kitab Injil, semua diimani. Ayat ini juga dikatakan oleh para ulama sesungguhnya juga ditujukan kepada orang-orang ahli kitab yang tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam riwayat dikatakan bahwasanya sebagian dari ahli kitab ketika mereka diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, risalah Al-Qur'an, mereka mengatakan bahwasanya nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Artinya mereka hanya mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Orang-orang Yahudi hanya mau beriman kepada Tauratnya. Orang-orang Nasrani hanya mau beriman kepada Injil, kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Nu'minu bima unzila alaina wa nakfuruna bima unzila ghair dzalik. Jadi kata mereka, kami itu hanya mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, tidak mau beriman, kami kufur terhadap selain itu. Jadi artinya mereka tidak mau untuk beriman kepada selain dari apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini supaya apa? Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, supaya beriman kepada semuanya, baik yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun juga kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan di sini ada penggunaan dua kosakata yang berbeda. Kalau dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan nazzala, Al-kitabil ladzi nazzala ala rasulih, kitab yang diturunkan kepada rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazzala ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan mufarraqan, bertahap, tidak sekaligus. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan dalam rentang waktu yang cukup panjang, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun sampai beliau meninggal dunia di usia 63 tahun, jadi sekitar 13 tahun. Sementara kitab yang lainnya itu kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal kitabil ladzi anzala min qabl, kitab yang diturunkan sebelumnya yaitu dengan menggunakan kata anzala. Anzala itu artinya diturunkan sekaligus. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya itu langsung semuanya satu kali diturunkan kepada rasul mereka. Sementara Al-Qur'an itu diturunkan mufarraqan, secara bertahap, mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menerima wahyu di usia 40 tahun sampai beliau itu meninggal dunia. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya, serta kufur juga terhadap hari akhir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia itu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ini perintah kepada semuanya, kepada orang-orang yang beriman supaya mengimani semuanya. Makanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, dan kita juga mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kita percaya terhadap kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Walaupun tentu saja petunjuk yang kita ambil itu adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kemudian ada di dalam fikih itu yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Nah, syariat orang sebelum kita bagaimana? Kalau itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan berlaku bagi kita, maka itu tetap berlaku bagi kita.
Akan tapi kalau kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, akan tapi kemudian sudah ada perubahan bagi kita, maka kita tidak tidak melaksanakannya lagi. Misalnya tentang syariat sholat yang mungkin sedikit berbeda, tentang pencurian kalau pada masa Nabi Yusuf itu kan, apa yang menjadi balasannya, fahuwa jaza'uh ma wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Yang mencuri itu kemudian ditangkap, jadikan sebagai tebusannya, sebagai budak. Tapi di dalam agama kita ketentuannya juga kemudian berbeda, termasuk sholat misalnya, tata cara sholatnya mungkin berbeda, tempatnya itu kalau pada masa umatnya Nabi Musa itu kiblatnya pertama adalah bisa rumah mereka, tapi kiblat kita itu adalah Ka'bah. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang sedikit berbeda. Tapi ketentuan yang lain yang itu sama, maka itu kita lakukan. Ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Kita misalnya juga mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam kaifiyah jumrah misalnya, itu kan kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka itu termasuk bagian dari kita mengimani juga apa yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam diperintahkan untuk mengimani semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada rasul Allah, utusan Allah. Kita mengimani mereka, kita menghormati mereka sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian ahli kitab yang mereka hanya beriman kepada nabi mereka dan kitab mereka dan tidak mau untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang melakukan itu tidak mau beriman, tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, jadi termasuk kitab-kitabnya, juga rasul-rasulnya serta hari akhir, maka sungguh mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah padahal sudah ada dalam kitab mereka, tidak mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah padahal itu juga dari Allah, itu kata Allah Subhanahu wa taala mereka berada di dalam kesesatan yang jauh. Jadi semua diimani, semua kemudian kita percaya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.